Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Bidang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 1. Pendidikan formal. A. Pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah pendidikan dasar untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama. B. Pendidikan menengah, yaitu merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. C. Pendidikan tinggi, yaitu merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, dan magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 3. Pendidikan informal, yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 5. Pendidikan kedinasan, yaitu merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri. 6. Pendidikan keagamaan, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari memeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pendidikan jarak jauh, yaitu pendidikan yang peserta didik yang terpisah dari pendidik dan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 8. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Seperti pada gambar berikut. Manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disahkan oleh Presiden pada 8 Juli 2003. UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 tersebut merupakan pengganti USPN Nomor 2 Tahun 1989 yang sudah tidak relevan lagi dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Karenanya UU SPN Nomor 20 Tahun 1989 harus diperbarui dan diganti. USPN Nomor 20 Tahun 2003 didasarkan pada prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tuntutan reformasi, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan tuntutan baru dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan, diantaranya pembaruan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Diverifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan
dan kondisi setempat. Susunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Secara lebih jelas tentang manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dalam gambar berikut. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menurut Rodinelli dalam Abu Duhau mempunyai 4 bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Yang pertama, dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggung jawab. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga, revolusi merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen pada unit otonomi daerah. Yang keempat, privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada benar-benar sukarela swasta dan swadaya masyarakat. Pada gambar 16, desentralisasi juga didasarkan pada keinginan untuk menciptakan demokrasi pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Implikasi langsung dari kebijakan ini adalah bahwa semua kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari bawah atau masyarakat dan bukan lagi dari atas, yaitu pemerintah. Penyelenggaraan desentralisasi ini mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan dari saya desentralisasi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dan adapun tujuan dari desentralisasi manajemen pendidikan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Ruang lingkup desentralisasi manajemen pendidikan mencakup 6 hal. 1. Perundang-undangan pendidikan. 2. Struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan. 3. Pengembangan kurikulum pendidikan. 4. Profesionalisasi tenaga kependidikan. 5. Sarana dan prasarana pendidikan. 6. Pembiayaan pendidikan. MBS atau MBM, manajemen berbasis pendidikan atau madrasah sebagai bentuk otonomi daerah. MBS atau MBM adalah sebuah strategi untuk mewujudkan sekolah atau madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. MBS atau MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah atau madrasah dan perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS atau MBM ini merupakan tuntutan dari diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 25 Tahun 1999 telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pemerintahan yang melainkan otonomisasi penyelenggaraan pendidikan melahirkan sebuah perspektif baru dalam pengelolaan pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS atau manajemen berbasis madrasah MBS. Secara konsep MBS dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi
kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keleluasaan pada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat guna meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep MBS atau MBM, otonomisasi pengelolaan sekolah diberikan secara luas kepada kepala sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan termasuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Ada 4 prinsip dalam manajemen pendidikan sebagai bentuk implementasi otonomi daerah bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif Diknas 2007. Prinsip pertama, otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dan faktor dan mengurus dirinya sendiri dan pengeluaran mandiri. Prinsip kedua, fleksibilitas, yang dapat diartikan sebagai keluasan yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya secara optimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. YouTube juga berpartisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka 500 warga sekolah, yaitu guru, siswa, karyawan, masyarakat, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, usahawan, dan sebagainya secara langsung dalam penyelenggaraan mulai dari pengambilan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip keempat, inisiatif didasarkan atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Oleh karena itu potensi sumber daya manusia harus selalu ditemukan dan kemudian dikembangkan. Tujuan dan manfaat MBS penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS atau MBM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pendidikan. Di antara manfaat model MBS adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah yang tentu saja disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dan ini juga sekolah atau madrasah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru sehingga ia lebih dapat berkonsentrasi pada tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Pemberian kesempatan pada sekolah atau guru untuk menyusun kurikulum guru dituntut bahkan didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian pola pengelolaan pendidikan MBS atau MBM merupakan pola pengelolaan pendidikan yang mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di lembaga pendidikan sekolah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.